Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline dan kini kita saatnya memasuki segmen Money Talk nih. Cuan-cuan gitu ya. Dan pemirsa, pandemi COVID-19 memang membuat sebagian perusahaan tidak mampu membayar tunjangan hari raya atau THR dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Nah, bagi Anda yang beruntung masih mendapatkan penghasilan tetap dan THR di tengah masa sulit pandemi COVID-19 saat ini, sebaiknya bijak nih ya dalam mengelola. Bagaimana sih cara yang bijak mengelola tunjangan hari raya? Kita simak informasinya. Mengelola uang di saat bulan Ramadan memiliki tantangan tersendiri. Meskipun ada uang tambahan yang berasal dari tunjangan hari raya, namun mengelolanya haruslah bijaksana, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Investment Specialist Manulife Asset Management Indonesia, Dimas Ardi Nugraha menjelaskan, setidaknya ada 5 prioritas yang harus diperhatikan dalam mengelola tunjangan hari raya di tengah masa pandemi ini. Yang masih cukup beruntung gitu istilahnya, masih bisa mendapatkan pendapatan tetap, masih bisa mendapatkan THR. Mungkin ada baiknya ya kalau menurut saya kita pastikan kita tunaikan kewajiban kita membayar THR gitu misalkan. Tentunya kan kita sekarang mungkin ada masyarakat yang baik itu menggunakan asisten rumah tangga misalkan, atau driver, atau hansip atau sapam di dekat rumah, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa bantu sedikit lah ya, bayar THR, memberikan zakat, dan lain sebagainya. Prioritas kedua adalah lunasi utang konsumtif, seperti membayar utang kartu kredit. Jangan sampai utang konsumtif membebani keuangan di tengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu. Selain itu, dana simpanan darurat perlu ditambah jumlahnya. Dana darurat ini akan sangat berguna bila mengalami musibah yang tidak terduga. Idealnya ya, saat ini tiap rumah tangga idealnya udah punya pos dana darurat. Jadi kalau misalkan ke depannya kondisi yang tidak kita inginkan itu masih terjadi, kita punya dana untuk menopang kehidupan kita beberapa bulan ke depan ini, hopefully sampai tragedi atau wabah ini berakhir gitu. Anda juga dapat menyimpan sebagian THR untuk biaya mudik saat kondisi sudah kembali normal. Dan jika masih ada uang lebih, bisa mulai menginvestasikan uang Anda untuk keperluan jangka panjang. Tim Liputan Metro TV. Nah, tips-tips apa saja nih biar kita bisa bijak mengelola uang THR pada saat Lebaran nanti? Oke, langsung saja kita tanya pada pakarnya ya. Ada Prita Gozi, perencana keuangan. Mbak Prita, sehat-sehat selalu, apa kabar? Baik, kabarnya. Alhamdulillah. Rekening nih kayaknya ya, curahan hati yang mungkin kurang baik. Sekarang gini, kalau idealnya mengelola THR tidak di tengah pandemi, mungkin sudah ada pakemnya. Tapi kalau di tengah pandemi, saya menempatkan diri, banyak sekali teman-teman yang curhat, ada pinjaman sana-sini, ketika kemarin mungkin penghasilan dipotong atau bahkan di PHK. Ada juga katakanlah orang-orang yang tetap harus disantuni seperti orang tua. Sepertinya apa ya, kata yang paling tepat, realistisnya untuk mengelola THR yang masih mendapatkan THR gimana nih Mbak Prita? Oke, terima kasih Mbak Widya. Jadi paling pertama adalah kita memahami mungkin ada kewajiban zakat fitrah di situ, yang mana mungkin nanti ditunaikan sampai dengan jelang kita memasuki Lebaran. Nah, itu kan per kepala, jadi nanti tinggal dihitung saja sesuai dengan aturan yang ada. Lalu kalau memang kita punya kewajiban zakat mal, THR juga bisa ditunaikan dari situ. Nah, sisanya adalah sedekah. Jadi kalau misalnya memang kita mau kasih-kasih, ya berbagi itu silahkan. Yang kedua, seperti tadi Mbak Widya bilang, banyak orang yang memang mungkin sudah terpaksa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mungkin pada saat itu cash flow-nya nggak ada. Nah, kalau memang itu yang dialami oleh rumah tangga ini, berarti sebetulnya kita sudah menikmati duluan kebutuhan tersebut. Jadi ada baiknya pada saat dapat THR, memang kita lunasi. Yang ketiga, itu penting sekali untuk punya dana darurat. Apalagi tadi dibilang mau yang realistis. Ya realistisnya itu adalah pandemi ini masih berjalan. Dan kita masih mungkin harus menaati berbagai peraturan seperti protokol kesehatan dan lain-lain. Jadi dana darurat itu pentingnya luar biasa untuk kita semua. Dan THR itu menjadi sumber yang amat sangat luar biasa. Baru deh masuk yang keempat, itu ke kebutuhan lebaran. Kalau memang kita masih ada sisa. Dan bahkan kalau masih ada sisa lagi silakan berinvestasi. Jadi saat ini tuh urutannya jadi seperti itu.
Nah, tapi bagaimana nih kita bisa benar-benar membedakan atau melis gitu ya kebutuhan yang wajib, ingin, atau kebutuhan yang tidak penting dan penting seperti apa nih menyisipkannya? Tutup e-commerce tuh biar nggak pusing. Gimana Mbak Vita? Sebenarnya yang agak sedikit membingungkan itu orang-orang adalah dia nih kan bulan Ramadan. Padahal kan bulan Ramadan sebenarnya sama aja dengan bulan lainnya. Ya kita tetap makan, kita tetap minum dan lain-lain. Tetapi bedanya kita sekarang lebih festif. Jadi misalnya sahur, setelah itu berbuka. Nah, itu kadang tuh mix up antara ini gaya hidup Ramadan atau ini memang merupakan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sedangkan kita di bulan yang sama dapat gaji dan juga dapat THR. Biasanya mix up-nya di situ. Jadi yang paling pertama sebenarnya tuh kita tuh mesti tahu dulu ini tuh pengeluarannya buat yang mana. Jadi kalau sahur dan berbuka itu nggak dari THR, itu sebenarnya dari bulanan kita. Jadi ya kalau misalnya Anda setiap hari alokasinya misalnya 50.000 per hari, ya bukan berarti karena lagi puasa jadi kayak buka puasanya tuh kayak gila-gilaan. Kan esensi dari Ramadan itu apa sih? Menahan hawa nafsu gitu. Jadi kalau misalnya malah pas buka puasanya kayak orang belum makan 1 bulan kan kayaknya aneh banget gitu loh. Tapi setuju sih ya. Jadi pertanyaan besarnya kenapa festif? Kan sama saja, cuman masalah jamnya saja yang diubah, mungkinnya bahkan dikurangi, mungkin budayanya yang jelas kita sering luput esensi dari puasanya itu sendiri ya. Tadi sudah diingatkan oleh Mbak Prita, menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, dan ada juga yang harus ditahan di Lebaran tahun ini, mudik. Nah, mudik kan dilarang nih. Seharusnya ini bisa menjadi apa ya, pos budget tersendiri dong bagi mereka yang kemudian ingin mudik yang biasa mengeluarkan budget sekian. Tapi akhirnya, nah harusnya diinvestasikan atau seperti apa nih menurut Mbak Prita? Oke, nah pertanyaannya kan setiap rumah tangga beda-beda nih kasusnya. Kalau memang kasusnya adalah mudik karena merupakan hal yang wajib, aku yakin pasti tahun ini dia tetap akan mudik, tapi mungkin dia tidak lakukan di momen Lebaran, mungkin baru nanti. Nah, kalau memang itu yang terjadi pada rumah tangga Anda, berarti Anda lebih baik simpan uang ini, misalnya di reksadana pasar uang biar nggak terpakai. Kemudian nanti pada saat Anda berencana untuk mengunjungi orang tua di saat memang protokolnya sudah memungkinkan, ya tinggal ambil dari situ. Tapi kalau yang mungkin selama ini terbiasa untuk liburan pada saat momen Lebaran karena mungkin tidak mudik seperti halnya saya rumah tangganya seperti itu, ya itu lebih baik saya investasikan. Udahlah nanti liburan besarnya nanti aja gitu. Ya, nunggu pandeminya juga sudah mereda begitu ya. Nah tapi yang juga menjadi posnya gini pembenarannya. Ketika misalnya mudik nggak ada, berarti kan sudah ada pos yang tersendiri bisa dialokasikan. Bukber juga pasti saya yakin akan mulai berkurang ya gitu kan, tidak se-festif seperti biasanya. Tapi ada budaya baru yakni bertukar hampers. Nah hampers ini juga yang katakanlah menjadi pengganti silaturahmi, dan ternyata ketika dihitung-hitung harganya sama aja nih sama kayak nongkrong-nongkrong gitu kan. Nah ini untuk menahannya tapi tanpa mengurangi niat baik untuk bersilaturahmi gimana ya Mbak Prita enaknya? Oke, itu kan artinya kita punya pos nih yang untuk kebutuhan hampers. Nah, itu sebetulnya kita tinggal alokasikan ya. Memang kita mampunya berapa. Tiap orang mampunya beda-beda. Nah, pertama saya tuh saran adalah kita harus tahu kemampuan kita. Lalu kita bagi tiap minggu kita punya jatah kirim berapa hampers. Yang kedua, jangan punya feeling guilty. Kalau misalnya dikirimin sesuatu kemudian kita tidak bisa kirim balik, ya dia kan niatnya ngirim bukan minta dikirimin balik sama kita gitu. Jadi jangan kita ada perasaan bersalah di situ. Yang ketiga, kalau memang ternyata kita tetap ingin mengirim, ada baiknya kita mengirim itu juga bisa macam-macam loh. Misalnya seperti Widya suka tanaman, terus dari tanaman terus kecil-kecil gitu kan ya, kemudian dikirim. Kan hampers itu tidak selalu kamu nggak suka tanaman. Jadi hampers itu kan misalnya tidak harus makanan ya. Seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong tidak harus selalu bisa makanan. kreatif dong. Kalau misalnya tanaman kayak tadi Mbak Prita suka tanaman, mungkin bisa menanam sendiri tanpa misalnya mengeluarkan biaya yang seperti biasanya lebih mahal. Ada tunas baru nih bisa dikasihin kayaknya untuk rekan gitu ya, tanpa mengurangi silaturahmi. Tapi sekarang gimana lagi nih Mbak Prita supaya kita tuh bisa menjalankan Lebaran ini dengan tenang tanpa harus khawatir gitu ya, duit THR yang dikasih habis. Berapa persen sih harusnya memang harus kita sisipkan untuk kebutuhan-kebutuhan utama begitu? Sebenarnya kita sih pasti boleh lah pakai setengah dari THR yang kita miliki, jangan jadi pelit juga gitu ya. Karena memang judulnya tunjangan hari raya, jadi harapannya pemerintah kan juga kita membangun perekonomian juga dimendorong. Jadi nggak apa-apa dipakai aja. Nah tetapi tolong dipakainya adalah untuk pembelian dalam negeri, itu satu. Terus yang kedua, tolong lakukan setelah memang dananya cair, artinya hindari tuh pinjaman online yang sifatnya payday loan. Payday loan tuh yang kayak cuman pinjam 1 hari 2 hari, tapi itu
bisa administrasinya luar biasa sekali. Jadi lebih baik kita tahan diri sebelum kita mengambil hal tersebut. Dan yang terakhir menurut saya adalah kembali lagi kita harus sadar diri kemampuan finansial kita seperti apa. Jadi tidak perlu lagi kita sibuk-sibuk misalnya ya memvalidasi diri kita atas apa yang orang lain bilang. Ingat, biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal. Biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal, setuju sekali. Tapi ini lucu deh, ada yang mau sharing gitu ya. Ini namanya dari Lydia. Lydia bilang katanya kalau saya terbantu nih di lebaran kali ini karena ikutan arisan jelang lebaran. Jadi sudah 1 tahun yang lalu ikut arisan. Nah menurut Mbak Prita, metode arisan ini efektif nggak sih sebetulnya untuk diterapkan bagi semua rumah tangga? Oke, kalau dibilang semua rumah tangga judulnya tidak. Kenapa? Karena kita udah punya tabungan berjangka. Tabungan berjangka itu kan prinsipnya adalah produk perbankan yang memang mengunci dana kita tidak bisa ambil sebelum waktunya. Jadi kalau memang kita mau pakai sistem itu, kita tinggal buka tabungan berjangka misalnya untuk 6 bulan atau 12 bulan, kemudian kita set waktu jatuh temponya itu adalah pas momen Ramadan seperti ini. Nah, itu akan lebih efektif karena pertama selain dia biasanya lebih aman, kedua itu dia juga ada imbal hasilnya juga walaupun kecil dibandingkan kalau misalnya maaf nih sistem arisan menurut saya itu lebih kepada cara kita untuk membuat yuk kita sama-sama jadi ada rasa kebersamaan gitu loh dengan komunitas kita bahwa yuk kita sama-sama nabung, kita sama-sama senang nih pada saat itu yang akan terjadi. Jadi tolong pilih mana saja metode yang lebih efektif untuk tiap rumah tangga. Yang dirasa memang cocok begitu ya, tapi yang jelas tadi disesuaikan dengan kemampuan, biaya hidup murah, biaya pamer yang mahal begitu ya. Dan juga jangan feel guilty kalau misalnya dikasih hampers atau bingkisan dan ternyata kita dirasa tidak mampu, ya sudah karena memang mereka tidak mengharapkan untuk dikirim balik. Itu penting juga ya. Oke, Mbak Prita. Baik, bersikap rasionalis dan juga realistis itu penting untuk dilakukan. Mbak Prita Gozi, terima kasih sudah meluangkan waktunya menyempatkan berbincang bersama kami di Newsline kali ini. Sehat-sehat selalu Mbak Prita.